Anggaran sebagai alat perencanaan koordinasi dan juga pengawasan. Peranan anggaran sebagai suatu sistem bagi seorang manajer perusahaan dibagi menjadi 3 fungsi. Yang pertama, fungsi perencanaan, yaitu berperan pada waktu menyusun program kerja. Yang kedua, fungsi koordinasi yang berperan pada saat dilakukan implementasi. Yang ketiga, fungsi pengawasan, yaitu berperan pada saat dilakukan peninjauan kembali. Anggaran dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu yang pertama anggaran parsial, merupakan anggaran yang terdiri dari satu jenis kelompok kegiatan tertentu. Yang kedua anggaran komprehensif, merupakan keseluruhan anggaran yang terdiri dari gabungan anggaran parsial dalam periode tertentu dari keseluruhan rencana yang ingin dicapai. Jika dilihat dari fleksibilitasnya, anggaran dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, anggaran fleksibel, yaitu anggaran yang dapat diubah sesuai dengan situasi dan juga kondisi. Yang kedua, anggaran tetap, yaitu anggaran yang tidak dapat dirubah meski terjadi perubahan situasi maupun kondisi. Perkembangan anggaran dan manfaatnya. Yang pertama, anggaran sebagai alat penaksir. Merupakan tahapan perkembangan paling awal, sehingga anggaran hanya dijadikan sebagai formalitas. Yang kedua, anggaran sebagai plafon dan alat otorisasi. Anggaran dijadikan sebagai alat monitor keseluruhan biaya. Yang ketiga, anggaran sebagai alat pengukur efisiensi. Tingkat perkembangan paling akhir, sehingga anggaran dapat dijadikan sebagai pengukur efisiensi biaya atau analisis varian. Tahap penyusunan anggaran. Yang pertama, penentuan pedoman anggaran. Yang kedua, persiapan anggaran. Yang ketiga, penentuan anggaran. Dan yang terakhir adalah pelaksanaan anggaran. Struktur organisasi dan penganggaran biaya. Yang pertama, pentingnya struktur organisasi dalam penganggaran biaya. Struktur organisasi mencerminkan yang pertama yaitu pembagian tugas operasional pemasaran, produksi, keuangan, dan administrasi. Yang kedua, pembagian wewenang dan tanggung jawab masing-masing. Yang ketiga, adanya hubungan komando dan koordinasi antara berbagai jabatan atau posisi di organisasi. Pembagian wewenang dan tanggung jawab organisasi sekaligus juga mencerminkan pembagian dan wewenang penganggaran. Oleh karena itu, untuk merancang sistem anggaran yang tepat, maka harus mempelajari secara cermat struktur organisasinya terlebih dahulu, agar pembagian wewenang penganggaran berjalan seiring dengan pembagian wewenang organisasi. Mekanisme penyusunan anggaran. Penyusunan anggaran perlu melibatkan berbagai personalia inti dari berbagai fungsi operasional perusahaan. Dalam garis besarnya, mekanisme penyusunan anggaran ini berjalan paralel dengan pembagian wewenang dalam struktur organisasi. Komisi anggaran umumnya berada langsung di bawah direksi karena diharapkan anggaran yang tersusun akan memperoleh dukungan secara penuh dari semua bagian di dalam perusahaan. Fungsi anggaran bagi perusahaan. Penyusunan anggaran secara cermat dan baik akan mendatangkan manfaat-manfaat bagi perusahaan, yaitu yang pertama adalah mendorong setiap individu di dalam perusahaan untuk berpikir ke depan. Yang kedua, mendorong terjadinya kerjasama antar masing-masing bagian, karena masing-masing bagian akan menyadari bahwa mereka tidak dapat berdiri sendiri. Yang ketiga adalah mendorong adanya pelaksanaan asas partisipasi, karena setiap bagian akan terlibat untuk ikut serta memikirkan rencana kerjanya. Kelemahan-kelemahan anggaran. Terdapat beberapa kelemahan yang membatasi anggaran. Kelemahan-kelemahan tersebut antara lain, yang pertama, karena anggaran disusun berdasarkan estimasi, maka kegiatan-kegiatan di suatu perusahaan akan terlaksana dengan baik, tergantung pada ketepatan estimasi tersebut. Yang kedua, anggaran hanya merupakan rencana, dan rencana tersebut baru berhasil apabila dilaksanakan sungguh-sungguh. Dan yang ketiga, anggaran hanya merupakan suatu alat yang dipergunakan untuk membantu manajer dalam melaksanakan tugasnya. Dan yang keempat, kondisi yang terjadi berubah-ubah, tidak selalu 100% sama dengan yang diperkirakan.
Anggaran komprehensif. Anggaran komprehensif ini merupakan penyusunan rencana perusahaan secara keseluruhan. Secara lebih tegas, istilah komprehensif dalam penganggaran dapat diartikan sebagai pemakaian secara luas konsep-konsep penganggaran dalam setiap kegiatan perusahaan, dan juga pemakaian total sistem approach dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari perusahaan. Anggaran komprehensif diuraikan menjadi dua komponen. Yang pertama yaitu substantive plan. Substantive plan ini merupakan rencana yang mencerminkan tujuan apa yang ingin dicapai oleh suatu perusahaan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, strategi yang dipakai, serta asumsikannya. Substantive plan ini berupa tujuan-tujuan umum perusahaan, tujuan khusus perusahaan, strategi-strategi perusahaan, dan juga berbagai asumsi dasar yang akan dipakai perusahaan seterusnya. Selanjutnya, financial plan. Financial plan merupakan penjabaran segala hal yang direncanakan tersebut menjadi suatu anggaran yang memiliki perspektif finansial. Dengan kata lain, financial plan merupakan usaha mengkuantitaskan segala tujuan, rencana, dan kebijaksanaan perusahaan. Secara lebih jauh, financial plan merupakan penyajian secara lebih terperinci semua tujuan, rencana, dan strategi tersebut untuk periode-periode waktu tertentu. Berdasarkan pada jangka waktunya, maka financial plan dikelompokkan menjadi yang pertama, anggaran jangka panjang. Anggaran jangka panjang merupakan suatu perencanaan perusahaan untuk jangka waktu yang lama, yakni lebih dari 1 tahun atau bahkan lebih dari 5 tahun, bahkan 10 tahun. Anggaran ini disusun sesuai dengan pola tuntutan perusahaan saat didirikan. Selanjutnya, anggaran tahunan. Anggaran tahunan merupakan perencanaan kegiatan-kegiatan tahunan suatu perusahaan. Anggaran tahunan dikelompokkan menjadi yang pertama, anggaran operasional. Anggaran operasional ini terdiri dari anggaran proyeksi laba rugi dan anggaran pembantu laporan laba rugi. Anggaran pembantu laporan laba rugi meliputi anggaran penjualan, anggaran produksi, anggaran biaya umum dan administrasi, dan anggaran tipe apropriasi. Selanjutnya, anggaran keuangan. Anggaran keuangan ini meliputi dua hal, yaitu anggaran proyeksi neraca, anggaran pembantu proyeksi neraca. Anggaran ini memerinci masing-masing pos yang ada dalam neraca, terutama pos-pos yang berhubungan dengan masalah likuiditas perusahaan. Pos tersebut antara lain adalah anggaran kas, anggaran piutang, anggaran hutang, anggaran penambahan modal, dan anggaran penyusutan aktiva.